Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kali ini membahas mengenai bab baru di semester ganjil, yaitu mengenai himpunan. Pertama, kita akan cari tahu dulu pengertian dari himpunan tersebut. Nah, himpunan itu sebenarnya dapat diartikan sebagai kelompok atau kumpulan. Tapi tidak semua kelompok atau semua kumpulan itu dinamakan himpunan. Itu akan kita jelaskan nanti. Secara definisi, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi harus terdefinisi dengan jelas ya si himpunan tersebut. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, kesamaan sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Contoh misal seperti ini, Bapak tampilkan dua contoh nih. Ada dua contoh. Contoh yang pertama mengatakan bahwa kelompok buku matematika dan sains ya. Misal kalimatnya seperti itu. Kelompok buku matematika dan sains. Apakah kelompok buku matematika dan sains ini termasuk himpunan? Karena ini adalah kelompok dan juga kumpulan ya. Akan kita bahas. Nah, yang kedua, kelompok mobil bagus ya. Kelompok mobil bagus. Nah, gitu. Jadi ada dua kalimat nih yang Bapak tampilkan. Nah, kalau kita analisis sesuai dengan definisi di atas ya, yang ada definisi di sini, maka kelompok buku matematika dan sains ini termasuk himpunan. Dan juga kelompok mobil bagus ini bukan himpunan ya, seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kelompok buku matematika dan sains itu bisa kita jabarkan, memiliki kesamaan ciri, sifat atau karakteristik ya. Misal kelompok buku matematika, sains, IPA seperti itu ya. Biologi, kimia itu kan masuk dalam sains ya. Kemudian ada buku 1, buku 2 gitu ya. Jadi bisa dikatakan itu adalah sebuah himpunan. Artinya dia bisa dijabarkan, ada kesamaan ciri, ada kesamaan sifat di situ. Nah, tetapi kalau kelompok mobil bagus itu bukan himpunan. Mobil bagus itu banyak ya. Jadi semacam seperti semua mobil ya pasti bagus seperti itu. Jadi tidak ada kejelasan di situ ya. Jadi bendanya harus memiliki karakteristik yang sama gitu ya, dan terdefinisi dengan jelas. Jadi kalau kelompok mobil bagus itu tidak terdefinisi dengan jelas, jadi masih semacam kayak opini bahwa si Andi misalnya membicarakan mobil itu bagus, tapi si Dewi belum tentu bilang mobil itu bagus. Jadi ini tidak terdefinisi dengan jelas yang bagian kedua. Tapi kalau buku matematika, ini buku matematika, ini buku IPA, ini buku kimia misalnya, sudah pasti itu terdefinisi dengan jelas. Itu yang harus kalian pahami mengenai pengertian himpunan itu ya. Jadi mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan harus kalian pelajari terlebih dahulu. Oke, lanjut, kita masuk ke anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan atau dilambangkan atau dinamai ya dengan huruf kapital. Jadi si himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, bukan dengan huruf kecil. Huruf kapitalnya bisa apa saja, A, B, C, D sampai Z ya. A, B, C, D, E, F, G sampai Z juga boleh, terserah. Yang penting dia dilambangkan dengan huruf besar seperti ini ya. Nah, begitu. Hurufnya harus huruf besar. Dan anggota himpunan dilambangkan dengan dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan anggota ini ya. Nah, kalau dia anggota itu dilambangkan dengan ini, kalau bukan anggota dia ada garis ini, komplement namanya, ini dibacanya komplement ya. Ini komplement terus digaris berarti bukan himpunan. Misal contoh seperti ini. Misal jika T, berarti T ini himpunan ya, tadi bisa dilambangkan dengan huruf kapital. Misal T adalah himpunan alat tulis. Berarti kalau kita tulis adalah buku anggota dari T, atau buku adalah kita bacanya ini buku komplement dari T, atau buku adalah anggota dari T. Benar nggak? Karena T itu adalah himpunan alat tulis. Buku adalah anggota dari alat tulis. Ya, berarti benar. Tetapi gelas bukan anggota dari T. Gelas itu bukan alat tulis. Ya itu ya, jadi cara menuliskan seperti itu.
Kurang lebih himpunan seperti itu. Sekali lagi, buku adalah anggota dari T, di mana T adalah himpunan alat tulis ini. Tetapi gelas bukan anggota T, karena gelas adalah himpunan pecah belah mungkin ya, bukan alat tulis. Tapi kalau di sini T adalah himpunan pecah belah, nah maka T ini yang gelas ini yang jadi himpunan dari T, sedangkan buku bukan. Nah begitu, jadi kita harus pahami itu. Nah, untuk menyatakan sebuah himpunan ada 3 cara ya yang akan Bapak berikan. Cara pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, atau kalian harus kenal ya, kalian harus ingat namanya metode tabulasi. Harus benar-benar kalian ingat namanya metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Kurung kurawal itu yang bentuknya seperti ini. Nah ya, jadi ini dinamakan himpunan kalau ada kurung kurawalnya seperti ini ya. Contoh Bapak berikan misalnya seperti ini cara menyatakannya. B sama dengan buka kurung kurawal 0,1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Nah ya, di sini bisa kalian lihat bahwa si B ini adalah simbolnya, simbol himpunan tersebut yang barusan kita pelajari ya. Dia menggunakan huruf kapital, jadi harus menggunakan huruf kapital. Di mana B ini anggota-anggotanya, ya ini kan menyatakan himpunannya, anggotanya ini dinamakan anggotanya ya. Ini adalah anggotanya. Anggota. Nah, anggota. Seperti ini. Ya. Anggotanya adalah 0 dipisahkan dengan tanda koma. Ini ya, tuh. 0,1, 2, 3, dan 4. Ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini adalah bilangan cacah di bawah angka 5 ya. Nah, tapi ini kita menyatakannya karena di sini cara pertama adalah menggunakan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi. Ini adalah caranya. Jadi si anggotanya ini, si anggota dari B ini kita daftarkan atau kita jabarkan ya anggota-anggotanya begitu. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara metode bersyarat. Metode bersyarat itu yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Nah, ini yang agak lumayan sulit cara mendaftar ini ya. Misalnya contoh seperti ini. Jadi ini kalau kalian lihat di sini, anggota himpunan dinyatakan dengan variabel, nih maksudnya variabel X, dinyatakan dengan variabel X ya. Kemudian dinyatakan dengan variabel X ini, kemudian diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Ini garis tegaknya ini nih. Ini syarat keanggotaannya, gitu ya. Jadi agak susah di sini menuliskannya. Nah, cara membacanya ini dimana ini adalah B ini adalah himpunannya, nama himpunannya yaitu B adalah himpunan X ya, himpunan X sehingga dibacanya seperti itu, X sehingga X kurang dari 5, ada komanya ini berarti ini dinamakan ada dua kalimat di sini. Dan X adalah bilangan cacah. B adalah himpunan di mana X ya, sehingga X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Ini cara mendaftar nih seperti ini. Ini dinamakan dengan cara mendaftar. Ya, syarat dari cara mendaftar ini tadi ada variabel, ada garis tegak lurus, dan ada syaratnya. Ini cara mendaftar. Dan cara membacanya pun seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dengan cara metode deskripsi. Deskripsi itu maksudnya dijabarkan, di contohnya seperti ini. Di kalimatnya dijabarkan gitu, dideskripsikan, diceritakan lah seperti itu ya. Nah, kalau tadi di awal cara yang pertama dengan metode tabulasi kita tulis 0, 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kita di sini jabarkan. B itu adalah bilangan cacah kurang dari 5. Ya, ini deskripsinya atau penjelasannya diceritakan gitu ya.
Menyatakan himpunan dengan kata-kata atau dengan metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunannya di antara kurung kurawal. Jadi memang menyatakan himpunan itu harus ada ini nih, tutup kurung kurawal dan buka kurung kurawalnya ini ya. Ini cara mendaftar. Jadi ya perlu kalian ingat, cara yang pertama yaitu tabulasi, cara kedua yaitu menuliskan dengan bersyarat ya. Cara ketiga dengan metode deskripsi. Jadi harus benar-benar kalian pahami 3 cara itu. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu yang pertama yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu artinya intinya adalah dapat dihitung. Misalnya 1, 2, 3, 4 itu masih bisa dihitung ya. Atau 100, 1000 itu himpunannya masih dihitung. Sedangkan yang kedua itu himpunan tak berhingga. Tak berhingga artinya tidak bisa dihitung ya. Misalnya himpunannya tidak bisa dihitung, seperti akar 5Y seperti itu, per 2 pangkat 5 dan sebagainya, itu tidak bisa dihitung ya. Jadi itu ada himpunannya juga, himpunan tak berhingga namanya. Dan yang terakhir adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu maksudnya nggak ada isinya, nol ya. Bisa kalian tuliskan himpunan kosong itu dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal tanpa ada tanpa ada angka ataupun kata-kata di sini. Ini simbolnya ini namanya himpunan kosong. Atau dengan menuliskan angka 0 di garis seperti ini, seret gitu ya, garis seperti itu. Nah seperti inilah ya, kalau dalam penulisannya seperti ini. Ini namanya himpunan kosong gitu ya. Jadi ada 3 jenis himpunan yang akan kalian pelajari ya, kalian ketahui. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Bapak akan adakan latihan seperti biasa nih, simple saja. Kalian hanya cukup mengisi-ngisikan dan kalian tuliskan ini anggota. Misalnya nih, Bapak kasih contoh yang nomor 4. Tuliskan anggota dari himpunan-himpunan berikut. Misalnya A, yang bagian nomor A ini aja ya yang Bapak contohkan. Seperti ini. A, jangan lupa ini tulisnya dengan huruf besar ya, huruf besar menandakan bahwa ini adalah sebuah himpunan. Kemudian jangan lupa ini adalah buka kurung kurawal ya, simbolnya menandakan bahwa ini adalah himpunan. Bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli dan bilangan cacah itu berbeda ya. Kalau bilangan cacah, kalian ingat materi kalian di kelas SD dulu. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau bilangan asli langsung dari angka 1, berarti 1, jangan lupa dikasih tanda komanya. 2, terus 3, ya. Terus 4, 5, terus 6, 7, ya. 8, 9. Karena kan kurang dari angka 10. Bilangan asli yang kurang dari angka 10. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tapi di sini dibatasi kurang dari 10. Berarti 10 tidak masuk. Kurang dari 10. Berarti kita langsung tutup kurung kurawal di sini. Ini untuk menjawab yang bagian 4A. Nah, itu kurang lebih ya bagaimana cara kalian mengerjakan tugas-tugas ini. Silakan dipelajari dan disimak dengan baik-baik video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.